Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Memasuki hari ke-11, kebakaran di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih belum padam juga. Petugas pemadam kebakaran, gabungan dan helikopter yang melakukan waterbombing di TPA Sarimukti berjibaku untuk memadamkan api yang membakar TPA Sarimukti. Kepulan asap sudah mulai berkurang hingga 30%. Bahkan api zona 1 saat ini sudah hampir 100% padam. Namun untuk zona 2, 3, dan 4 masih dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pantauan kualitas udara pagi ini dan penanganan kebakaran di TPA Sarimukti, Bandung Barat, Jawa Barat, kami sudah terhubung dengan rekan kami Cepi dan juga Bupati Bandung Barat, Hengki Kurniawan. Selamat pagi Cepi dan juga Pak Bupati, Pak Hengki Kurniawan. Kita ke Cepi terlebih dahulu. Selamat pagi Cepi, bagaimana pantauan udara pagi ini dan pandangan Anda di sana? Apakah masih ada asap-asap tebal di sana? Silakan Cepi. Selamat pagi Taris dan pemirsa TV1. Saat ini saya berada di TPA Sarimukti pukul 6 pagi. Kepulan asap memang masih terlihat ketika pagi hari dan cukup tebal dan mengganggu pernapasan sehingga harus menggunakan masker. Saat ini penanganan dari petugas gabungan di TPA Sarimukti sudah dilakukan setiap harinya. Yaitu selain dengan menggunakan damkar dari beberapa daerah juga menggunakan helikopter yaitu dengan waterbombing. Nah, setiap harinya helikopter itu mengangkut air 4.000 liter dengan dari pukul 9 pagi sampai pukul 17 itu sekitar 85 sorti untuk memadamkan kepulan asap atau titik-titik api kecil yang masih terjadi di zona 4, zona 2, dan zona 3. Sementara untuk pengurangan asap sendiri dari BPBD kemarin mengatakan bahwa sudah hampir 30% asap mulai berkurang. Dan saat ini juga masyarakat setiap harinya mengunjungi posko kesehatan yang dari TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan terkait. Mereka mengeluhkan terkait dengan adanya penyakit ispa, pusing, dan mual. Sehingga mereka setiap hari berbondong-bondong untuk mengunjungi posko kesehatan. Dan juga kemarin saat berbincang dengan warga sekitar, mereka membutuhkan sejumlah bantuan berupa sembako karena saat ini hanya bantuan berupa masker yang telah diberikan oleh pemerintah. Begitu, Faris. Ya, Cepi, ini kan yang kita tahu ini kebakaran terjadi di TPA ya, di TPA Sarimukti. Apakah selain polusi udara pastinya ada bau-bau tidak sedap ini tercium di sana? Itu ya kemarin saat saya berada di sini dan juga hari ini serta mendapat informasi dari masyarakat sekitar, memang bau tak sedap itu sering pemukiman warga, bahkan jarak 2 kilo itu cukup dirasakan, sehingga selain mengganggu pernapasan, warga juga merasakan pusing dan mual. Itu yang dialami masyarakat, sehingga kepulan asap memang terjadi cukup parah sejak pagi hari ini. Mungkin untuk siang karena cuaca tidak begitu Faris. Baik Cepi, kita beralih dulu ke Bupati Bandung Barat, Pak Hengki Kurniawan. Selamat pagi Pak Hengki. Ini berdasarkan laporan dari rekan kami Cepi, zona 1 ini sudah padam. Bagaimana untuk zona 2, 3 ini Pak Hengki? Ya, sebenarnya di hari ke-10 kemarin sempat dapat laporan dari tim gabungan, titik api itu sudah mulai tidak terlihat. Tapi baru tadi malam saya dapat laporan dari Bu Kadis Damkar, muncul lagi titik api yang kecil di zona 2, 3, dan 4. Sehingga ini ya terus perlu pemadaman, ikhtiar terus. Kita sudah perpanjang permintaan pemadaman api melalui udara. Karena memang tadinya kan hanya diberikan waktu 3 hari, diprediksi sudah akan padam. Tapi memang karakter api ini ya dari dalam ya Mas ya. Dan apalagi mengandung gas metan sehingga sulit memang untuk dipadamkan gitu. Nah, berarti sebenarnya Pak,
Penyebab utamanya apa ini yang menyebabkan zona 2, 3, dan 4 ini masih belum padam? Dan ada target nggak kapan bisa dipadamkan secara menyeluruh ini, Pak? Kalau target itu tidak bisa dipastikan karena pertama kondisi panasnya itu kan juga dari dalam, apalagi mengandung gas metan. Tapi kan ikhtiar terus kita lakukan setiap hari, mulai dari pemadaman melalui darat dan juga melalui udara. Saya juga sudah minta diperpanjang, kami sudah mengirimkan surat ke BNPB dan alhamdulillah akan diperpanjang. Kemarin juga sudah berjalan pemadaman melalui udara, laporan dari Pak Sekda selaku komandan ya. Nah, kalau untuk target ya kita berharap sih bisa padam sesegera mungkin. Ya, baik. Tapi memang, nah kami meminta kepada tim provinsi karena memang sebenarnya ini wilayah wilayahnya provinsi untuk wilayah TPA Sarimukti ini kan pengelolaannya di pemerintah provinsi. Nah, kami minta untuk bagaimana memadamkan api ya melalui mungkin ya kajian keilmuan gitu. Karena kalau melalui air kan sudah kita lakukan, apakah dengan kimia-kimia khusus sehingga bisa mengikat api atau memadamkan api begitu secara lebih cepat begitu, Mas. Ya, baik. Kalau tadi penyebabnya nih Pak, belum terjawab nih Pak, penyebabnya Pak, terlewat. Kalau penyebabnya sebenarnya itu wilayahnya pihak kepolisian ya, tapi kami hari ini fokus pada pemadaman. Memang simpang siur, ada yang menyampaikan karena puntung rokok, tapi memang cuaca ekstrim yang hari ini kita alami di beberapa titik di Kabupaten Bandung Barat itu juga sempat mengalami kebakaran, bukan hanya di TPA Sarimukti, misalnya di daerah perumahan yang bisa dikatakan cukup elit begitu ya di Kota Baru Parahyangan, itu di wilayah yang kering gitu itu terjadi kebakaran. Jadi memang unsur yang memenuhi kebakaran itu cukup gitu, panas, kemudian angin dan juga mungkin kondisi ilalang rumput yang kering sehingga memicu kebakaran. Makanya terkait penyebabnya yaitu wilayahnya pihak kepolisian, kami fokus pada pemadaman. Baik Pak, ini apakah mengganggu aktivitas warga, pelayanan publik, atau sekolah nih Pak? Karena kita dengar-dengar ini kan sekolah dilaksanakan secara daring. Apa masih dilakukan secara daring nih Pak untuk sekolah Pak? Ya, tentu mitigasi awal kita lakukan Mas. Jadi ketika saya dapat informasi pertama kali ada kebakaran, upaya penyelamatan warga terdampak atau warga setempat itu menjadi prioritas. Jadi aktivitas warga sudah kita hentikan, ya aktivitas warga sudah kita hentikan sementara. Kemudian terkait gangguan, ya tentu bagi warga yang berprofesi sebagai pemulung terganggu karena memang kita hentikan. Tapi sebenarnya aktivitas lain masih bisa berjalan, aktivitas di pertanian misalnya, karena kemarin di hari ke-4 gitu misalnya, puncaknya kebakaran sebenarnya di 2 km, radius 2 km dari tempat kebakaran, misalnya di kantor desa, sebenarnya tidak terlalu terasa ya asapnya ya. Karena mungkin memang di sekitar TPA Sarimukti itu pohonnya cukup rindang, sehingga memang asap itu di radius 2 km tidak terlalu terasa. Nah, terkait sekolah sendiri, tentu kita bagaimana kondisi di sekolah sendiri. Kalau memang asapnya masih cukup banyak, ya tentu kita masih kembali ke pembelajaran online gitu. Baik, ini tadi aktivitas warga Bapak sebutkan dihentikan terlebih dahulu. Dan bagaimana dengan pelayanan publik ini Pak? Karena kegiatan seperti ini kan pastinya harus berjalan terus. Apakah ada langkah antisipatif dari pemerintah kabupaten sendiri Pak? Kalau pemerintah di kecamatan tetap berjalan, pelayanan publik tetap berjalan, tidak terganggu. Apalagi kalau pemerintah kecamatan itu kantor kecamatannya itu lumayan jauh dari TPA Sarimukti. Jadi tidak ada asap yang tebal di pemerintah kecamatan. Kalau pemerintah desa mungkin agak sedikit ya, ada sedikit. Kemarin kunjungan Pak Gubernur di hari ke-7 atau ke-8 itu tidak terlalu terasa asapnya. Baik Pak, ini kebakaran kurang lebih radius ini 2 km. Oh, iya. Baik. Ini kebakaran ini kan sudah 10 hari lebih Pak, bahkan tercatat ini sekitar 12 hari ya Pak ya. Koreksi jika saya salah Pak. Dan apakah Betul. sudah ada data atau tercatat ada warga yang terkena ISPA atau penyakit pernapasan lainnya nih Pak? Dan apakah nanti biaya pengobatannya akan
ditanggung oleh pemerintah begitu? Ya, untuk biaya kita tanggung penuh, Mas. Jadi ada BTT yang kami keluarkan dari pemerintah daerah dan juga dari pemerintah provinsi. BTT dari pemerintah daerah kemarin melalui BPBD kan saya minta untuk mengidentifikasi kebutuhan di sana, mulai dari masker, sembako, sapras untuk petugas dan juga logistik untuk petugas ini yang tidak boleh terlewatkan, dan juga bantuan logistik untuk masyarakat itu sudah mengajukan sekitar 4 miliar. Nah, saya nggak tahu dari provinsi itu berapa, tapi kemarin Pak Gubernur menjanjikan untuk juga akan membantu masyarakat di TPA, di sekitar TPA Sarimukti begitu, Mas. Apakah sudah ada data pastinya Pak yang tercatat berapa jumlah warga yang terkena dari penyakit ISPA atau penyakit pernapasan lainnya, Pak? Dari Iya, kebakaran kalau ini. laporan per hari kemarin itu kunjungan masyarakat ke posko itu sekitar 56 orang. Tapi trennya menurun ya, karena memang asapnya juga sudah mulai menurun, dan kami sudah siagakan ambulan di sana beserta petugasnya lengkap. Kalau memang dirasa akut begitu, langsung kami rujuk ke rumah sakit. Nah, pada saat kunjungan Pak Gubernur, kami juga sudah meminta bantuan oksigen. Saya belum cek per hari ini apakah oksigennya sudah turun di lapangan atau belum gitu. Apakah nantinya Bapak akan mewajibkan warga khususnya di area yang terdampak untuk wajib memakai masker, Pak? Karena kan ini yang kita lihat asapnya semakin tebal dan juga ada polusi bau yang tidak sedap juga tadi yang dijelaskan oleh rekan kami tadi Cepi. Bagaimana, Pak? Ya, masker sudah kita bagi-bagikan, Mas, sebanyak 40.000 sudah kita bagikan untuk warga sekitar. Jadi kita harapkan dengan kondisi saat ini, dan memang sebenarnya kondisi Bandung Raya sendiri, menurut data yang saya baca di BMKG, itu kualitas udaranya kan tidak baik. Jadi memang disarankan untuk aktivitas di luar menggunakan masker. Baik, terima kasih Bapak Hengki Kurniawan selaku Bupati Bandung Barat. Kita harapkan bersama-sama semoga Ya, api cepat padam, asap amin. cepat padam, dan aktivitas warga bisa kembali Terima kasih, normal mohon doanya seperti untuk Bandung semula Barat. kembali. Ya, kami Mas, doakan yang untuk, terbaik, Pak. Bandung Barat. Ya, baik. Terima kasih Pak Hengki Kurniawan, Bupati Bandung Barat. Dan sebelumnya ada rekan kami juga, Cepi, yang melaporkan dari lokasi. Terima kasih, Cepi. Selamat bertugas kembali.